Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Serlita Sukma Febriani, NIM P272260211178 dari kelas D3B Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan kaitannya tentang elbow joint atau disebut sebagai sendi siku. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari elbow joint. Dan di elbow joint sendiri itu dibentuk oleh tulang apa aja sih? Kalian pasti penasaran kan? Yuk simak video pembahasan berikut ini. Anatomi fungsional sendi elbow joint atau sendi siku. Pada sendi elbow dibentuk oleh 3 tulang, yaitu tulang humerus, tulang radius, dan tulang ulna yang saling berhubungan membentuk sendi. Selanjutnya yaitu sistem tulang. Sistem tulang yang pertama yaitu os humerus. Humerus merupakan tulang panjang. Bagian yang mempunyai hubungan dengan bahu membentuk kepala sendi disebut caput humeri. Caput humeri dan cavitas glenoidalis scapula bersatu membentuk articulatio glenohumeralis. Pada caput humeri terdapat tonjolan yang disebut tuberculum maius dan tuberculum minus. Di sebelah bawah caput humeri terdapat lekukan yang disebut kolumna humeri. Pada bagian yang berhubungan dengan bawah terdapat epicondylus lateralis humeri dan epicondylus medialis humeri. Di samping itu juga mempunyai lekukan yaitu fossa coronoid di bagian depan dan fossa olecrani di bagian belakang. Sistem tulang yang kedua yaitu tulang radius. Pada ekstremitas proksimal terdiri dari caput radii beserta fovea articularis yang berhubungan dengan circumferentia articularis. Medialis merupakan peralihan antara kolum radii dan batangnya terdapat tuberositas radii. Batangnya lebih kurang berbentuk segitiga pada potongan melintang dengan arah medialis berupa margo interoseus, facies anterior, margo anterior, facies lateralis, dan margo posterior yang membatasi antara bagian lateralis dan facies posterior. Facies lateralis corpus radii pada kira-kira sepertiga tengah menunjukkan suatu perbedaan, yaitu daerah yang menjadi kasar disebut tuberositas pranotaria. Yang terakhir yaitu tulang ulna. Ujung proksimal berbentuk sudut melengkung disebut olecranon dengan permukaan kasar. Pada bagian depan terdapat incisura trochlearis ke atas sampai processus coronoideus. Incisura radialis terletak lateralis dan bersendi dengan circumferentia caput radii. Tuberositas ulna terletak pada peralihan ke corpus ulna. Di bagian lateral terdapat crista musculi supinatoris yang merupakan perpanjangan ke inferior incisura radialis. Persendian pada sendi siku atau elbow joint. Pada sendi siku kompleks terdiri dari 3 buah persendian, yaitu yang pertama articulatio humero-ulnaris. Persendian ini terjadi antara trochlea humeri dengan incisura trochlearis ulna. Ini merupakan sendi engsel. Kedua sendi ini terletak dalam suatu kapsul sendi yang disebut kapsul articularis, merupakan suatu kapsul sendi yang besar dan lebar. Yang kedua yaitu articulatio humeri radialis. Sendi ini dibentuk oleh capitulum humeri dengan fovea capitulum radius. Sendi ini sesuai dengan sendi engsel. Trochlea humeri berbentuk konveks, bersendi dengan fovea trochlearis radii
yang berbentuk konkav menghadap searah dengan aksis os radii. Yang terakhir yaitu articulatio radio-ulnaris proximal, dibentuk oleh circumferentia articularis capituli radii dengan incisura radialis ulna bersama dengan ligamentum annular radii dan syndesmosis radius ulnar, lengan bawah yang berserabut berjalan dari proksimal lateral ke sisi medial distal ulna. Serabut cardo obliqu berjalan dalam arah berlawanan dan membrana introsia berfungsi mencegah terjadinya pergeseran radius dan ulna. Ligamentum pada sendi siku. Sendi siku itu sangat stabil. Sendi siku itu diperkuat oleh ligamen-ligamen kolateral, medial, dan lateral. Ligamen anular radii menstabilkan terutama kepala radius. Ligamen sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ligamen kolateral lateral. Ligamentum ini merupakan ligamen yang kuat dan terletak pada tepi radial. Ligamen tersebut merupakan bandel yang kuat melekat pada epicondylus lateralis humeri dan berjalan ke arah distal. Sebagian melekat pada ulna dan sebagian lagi melekat pada ligamen anular. Ligamen yang kedua yaitu ligamen kolateral medial. Ligamen ini berbentuk segitiga datar yang kuat. Ligamen ini terdiri dari 3 bagian yaitu pars anterior melekat pada epicondylus medialis humeri ke processus coronoideus humeri. Yang kedua, pars posterior melekat pada epicondylus humeri ke olecranon. Yang ketiga yaitu pars transversal yang menghubungkan kedua bagian ini membentang dari processus coronoideus. Ligamen yang terakhir yaitu ligamen anular radii. Bentuknya seperti cincin melekat pada ventral dan dorsal incisura radius ulna melingkar capitulum radii. Ligamen ini berfungsi untuk menjaga tetap kontaknya capitulum radii dan dengan incisura radius ulna. Serabut bagian atas berhubungan dengan ligamen pada articulatio cubiti, sedangkan serabut bagian bawah berhubungan dengan kolum radii. Baik, itulah video pembahasan kaitannya tentang elbow joint atau sendi siku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.